Ayo Bob, Kopi, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, Bu. Hari ini gimana perasaannya? Biasa saja. Biasa aja. Gak ada yang istimewa hari ini? Gak ada, Bu. Gak ada. Oke. Perasaannya hatinya ada yang mengisi, Bu. Penuh. Oke, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya siapa? Ketua kelas. Lila. Siapa? Lila. Oke, Lila pimpin doa dulu teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kalian udah mengambil HP di ruang guru? Saya hari ini nggak bawa HP, Bu. Nggak bawa HP? Soalnya HP-nya udah dibawa sama mama. Oh gitu. Udah. Bapak pakai laptop nggak apa-apa kok teman-teman. Bentar ya, aku siap-siap dulu. Iya, Bu. Dulu ya. Bagus banget, Bu. Masa. Iya loh. Oh iya, maaf ya, jangan dicontoh kan manusia deh ya. Teman-teman udah piket, udah dibersihkan, Maaf ya, kok malah mengotori. Kasihan Dila yang ya maaf, oke. Sekarang kalian maju ke depan, silakan. Ini ini tahu ini apa? Lingkaran. Kertas. Ayo kemarin kan udah dipelajari tentang himpunan kan? Sudah. Oke. Ini namanya apa semua ini? Himpunan semesta. Yang ini ada Bulan. ini himpunan A, ini himpunan B. Yang ini namanya irisan. Oke. Oke, ibu anggap yang himpunan A ini adalah orang-orang yang suka cenil. Yang himpunan B ini orang-orang yang suka gitu. Silakan kalian maju ke depan. Kalau nggak suka semuanya. Kalau suka semuanya, ditaruh di sini kan, irisan kan. Oke. Silakan maju ke depan. Silakan cari namanya. Kalian suka cenil atau getuk. Tulis namanya di situ, Bu. Enggak, ini silakan dipindahkan namanya. Oh, ada nama. Iya, silakan. Nama aku nih Apa ya? Nama saya DM. Ini kok DM ya? Tidak bisa dulu, tidak bisa. Bu boleh nggak suka Iya, dua-duanya kan, Bu? Boleh. Tapi kalau bisa suka semuanya ya. Karena kita orang Indonesia, kita harus menyukai makanan-makanan yang ada di Indonesia. Jangan sampai kalian hanya menyukai hamburger, nggak suka getuk. Aku suka semuanya, Bu. Indonesia banget. Aku suka makanan luar, suka makanan Indonesia juga. Oke. Jadi kalian pernah coba nggak makanan khas Indonesia itu apa? Makanan apa yang pernah kalian coba? Makanan khas Indonesia. Gak suka timun. Oke. Ada lagi? Pecel apa lagi? Gado-gado. Nasi Padang. Oh iya. Itu Banyak pisang, banget ya, nasi ternyata. padang, sate. Wih, iya, jadi lapar. Apa? Oke, perlu kita ketahui bahwa materi kita hari ini adalah tentang relasi dan fungsi. Oke, sudah tahu apa itu relasi dan fungsi? Belum. Nah, nanti kita akan pelajari. Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan bahwa apa sih pentingnya materi ini? Pentingnya ini, kita kan di Indonesia punya banyak daerah. Nah, setiap daerah kan pasti punya keberagaman. Bisa punya bahasa, punya
apa makanan khas dan lain-lain. Nah itu semua kan berbeda, tapi kita semua tetap satu menjadi Indonesia. satu Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu. Nah itu namanya relasi. Nah tujuan kita hari ini adalah ibu ingin. Bu, berarti orang jomblo itu nggak punya relasi ya, Bu? Punya dengan Tuhan ya. Dengan teman. Oke. Jadi tujuan kita hari ini adalah mengetahui apa sih itu relasi dan fungsi, terus apa sih kodomain range sama domain, apa sih perbedaan fungsi dan juga relasi, dan juga bagaimana sih cara menyajikannya dalam bentuk diagram panah. Sebelum itu, Ibu ingin melihatkan kalian sebuah video. Suaranya suaranya Nggak ada suara ya? sayur atau yang lainnya. Adik-adik suka mengamati nggak? Kenapa sih penataan di supermarket atau di pasar-pasar yang lainnya itu barang-barangnya selalu dikelompokkan ya? Misalnya, di gambar buah-buahan dan sayur ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah bersama dengan yang warna merah, yang warnanya hijau bersama dengan yang warna hijau, dan yang warna kuning bersama dengan yang warna kuning. Kira-kira kenapa ya? Nah adik-adik, ternyata konsep himpunan ini sudah sangat sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya di supermarket, di pasar, di perpustakaan, atau di toko-toko yang lainnya. Biasanya penataan barang-barangnya itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan ilustrasi tadi, kira-kira Nah, sudah ingat apa itu himpunan? Pengelompokan. Oke. Masih ingat cara menyajikan himpunan itu pakai apa ya? Tanda apa ya? Ayo, tulisan-penulisan di himpunan ditandai dengan artinya kurung. Oke, pinter Nafta. Anak siapa sih? Pinter banget. Oke. Jadi sebelum itu Ibu ingin ngecek tentang pemahaman kalian mengenai ini himpunan materi sebelumnya ya. Ini silakan dikerjakan jawabannya ditulis di bukunya masing-masing ya. Soalnya Lutfi belum dapat, Bu. ya soalnya tiga anak satu soal, nanti kerjanya sendiri-sendiri di Gula bukunya. ini loh. Banyak banget Nafta lo yang jawab. Oh, udah, oke. Ini kalian berdua ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. 1, 2, 3, cepat. Silakan kerjakan A, B, C, D. Nomor 1 apa? Di kertas biasa. Nomor 1 jawabannya apa? Sendiri. Ya. Misal 1A, 2B, 3C, 4A. Oke, cepat. Satu, dua, tiga. Sudah selesai? Belum. Udah. Remember. Ya. Udah 1A, 2B, 3C, 4A sembarang. Oke. Udah ya. Oke, kita cocokkan dulu. Yang sudah pertama. Selesai pertama? Oke, kamu selesai pertama? Oke, selesai kedua siapa? Dan Oke, yang ketiga siapa tadi? Siapa yang udah selesai? Dem ada. Nih. Wih, sini. Siapa yang udah selesai? Siapa duluan? Dan nomor 2 tadi. Siapa lagi? Ada. Iya. Udah semua? Oke, kita cocokkan jalan nomor 1 C. 2 C. 3B, 4B, 5D. Oke. Yang betul semua siapa? Yang benar semua DM. Oke, siapa? 1. Didengar ya, kamu sama Kamu. Ima sama DM. Nomor berapa? 4. 4. Ima nomor urut 7, berarti DM dulu. Berarti ini sama ini satu kelompok. Kemudian yang betul Lutfi, Lila sama DM. Kemudian yang betul 4 siapa? Yang betul 3? Wanda. Siapa lagi?
Gak ada. Yang betul 2. Kamu betul berapa? Saya salah semua. Oke, yang salah semua. Saya kemarin begadang. Oke, salah semua siapa? Mariam dan siapa? Aku betul 1, Bu. Berarti agak ngacung. Bahkan tadi saya sebutin cuma betul 3 sama betul 0. Oke, berarti satu kelompok. Kemudian kamu betul berapa? 1. Yang betul 1 siapa? Iya. 2. Kamu betul berapa? 3. 3. Kamu? Betul semua. Berarti berarti kamu. Jadi satu kelompok Mariam sama Nafta. Oke. Nafta betul semua, Mariam salah. Saya Nah, sama. Maria salah semua, Nafta betul semua. Oh gitu. Oke, berarti kamu Nafta sama siapa yang betul semua? DM. Udah DM sama ini, udah sama ini. Mariam, Nafta sama siapa? Ima sama dia. Kemudian Wanda sama berapa? 3. Iya, benar 3. Dia berapa? Oh berarti dia sama Mariam. Oke. Sama siapa, Bu? Kamu sama ini Nafta sama Ima. Oke, udah ya. Kemudian ibu menjelaskan bahwa alur pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, ini udah ibu bentuk kelompok ya. Oke, silakan melingkar. Kemudian ibu akan kasih kalian LKPD, kemudian kalian mendiskusikannya, kemudian presentasi, mengomentari presentasi dan juga kemudian ada evaluasi dan itu ya. Oke. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Ya. Ini Pak Buka materinya, kesukaan bola. Apa? Iya lah. Materi. Oh maaf belum diganti. Maaf ya. Materi bola. Dikasih apa aja itu sama Bu Popi? Dikasih kertas karton buat apa, Bu? Berarti Sama buat LKPD. membentuk LKPD. si ini si himpunan. Jadi tugas kelompok kan ada beberapa orang. Nah, orang pertama ada yang mengerjakan LKPD yang bagian relasi dan fungsi, yang orang kedua ada yang mengerjakan bagian itu refleksi, yang ketiga menyusun si diagram. Oke, aktivitasnya ada di sini, silahkan. Ya. Kita belum. Oh, gitu. Iya ini belasnya. Lagi kan nggak berani. Tak lagi. Ini nggak boleh ditancapkan di tangan. Nggak boleh ya. Hati-hati ya. Contohnya tadi enggak, Bu? Contohnya ini. Sulit. Ini buat apa, Bu? Ditutup merahnya lagi. Boleh digambar sih. Oh, dibuat ini. Bu, himpunannya juga pakai apa? Apa? Iya, double tip. Oh, misalnya ada double tip. Ini double tip tidak ada. Ini buat siapa? Oh, alah. Mungkin lah nggak punya agak cepat ya, ayo. Itu ada di LKPD. Contoh dari relasi sama korelasi. Contohnya apa? Bukan apa sama apa? Apa itu loh, Bu? Contoh LKPD-nya kelompok 1 sama kelompok yang lain sama nggak? sama Bu. Sama. Bu, ini gimana Bu? Bu, apa? Nama orang sama makanan khas Indonesia. Ini kamu nama orang sama NIK. Ini Bu, ini nama orang sama apa? Suku
sukunya apa? Langsung. Ini misal nama orang sama sukunya apa, berarti panahnya gimana? Oke, sekarang presentasi sudah. Oke, anggap aja kalian udah mengerjakan. Memori. Hati-hati loh, beda saya nanti kena. Sudah ya, oke, presentasi dari kelompok pertama, kelompoknya si Lila. Ayo, udah. Ayo, sembarang. Ternyata udah selesai. Oh ini. Yuk, ini mau nyitok loh, ini. Udah, nggak apa-apa. Presentasi frame memory. Oke, jadi Oke, sudah ya. Anggap aja semua udah presentasi. Nah, teman-teman, jadi anggap aja udah presentasi, udah berkomentar, oke? Nah, teman-teman tadi teman-teman mempelajari apa? Relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Apa itu fungsi? Apa tadi DM relasi itu? Hubungan antara elemen dan elementar. Oke, hubungan antara domain dan kodomain itu namanya relasi jika didapati satu anggota domain punya hubungan dengan beberapa anggota di kodomain, maka itu disebut dengan korelasi. Namun jika satu anggota domain hanya punya satu anggota di kodomain, itu namanya fungsi. Jadi perlu diketahui bahwa relasi itu tidak selalu fungsi, tapi fungsi selalu relasi. Oke, teman-teman, bisa menyebutkan apa contoh dari relasi apa yang berhubungan dengan warga negara Indonesia? Warga Indonesia hubungan apa sama apa yang membentuk relasi? Contohnya apa? Provinsi sama pakaian adat. Oke, satu provinsi bisa punya satu pakaian adat. Itu termasuk fungsi atau korelasi? Relasi atau fungsi? Fungsi, karena mempunyai satu pasangan. Oke. Kalau ibu punya ini nama orang sama nama orang, Doni suka sate Madura, Doni suka soto Lamongan, terus Rudi suka soto Lamongan, apakah ini fungsi atau relasi? Relasi. Tapi kalau Doni sebagai RT, kemudian Rudi sebagai RW, itu apa namanya? Fungsi. Oke, pintar. Oke. Jadi, terus setelah itu ibu ingin kalian ini ada link yang sudah ibu kirim, silakan kalian kerjakan asesmen sumatif di HP kalian. Di HP kalian sudah saya kirim linknya. Oke, sudah selesai, sudah. Oke. Siapa yang dapat nilai lebih dari 75? DM. Siapa yang dapat nilai kurang dari 75? DM kan dia dapat kurang dari 75? Saya 95. Sama Lila ya, oke. Oh, saya loh. 77. Oke, jadi yang dapat nilai dari lebih dari 75, silakan kalian merangkum halaman 13. Oke, silakan merangkum dulu. DM sama Lina sini tak kasih tahu. Oke, udah ya. Oke, jadi tadi yang kurang dari 75 sudah saya ibu kasih penguatan dan juga soal. Dan yang udah dapat 75 lebih, silakan
melanjutkan rangkuman di rumah dan kemudian kerjakan soal di halaman 45. Oke, ya mungkin itu. Ibu mau tanya perasaan kalian, gimana, seneng nggak belajar hari ini? Senang. Oke, nggak apa-apa kan, semua orang punya pendapat berbeda-beda. Oke, terima kasih buat antusiasnya. Mm-mm. Oke, mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ikan hiu makan serasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira mau bilang ikan hiu, ikan hiu, ikan hiu, ikan hiu, I love you gitu. Oke, agak buru-buru ya Mbak Poppy Iya ya. Bu, ternyata medianya itu terlalu rumit. Ya betul. Mungkin besok lagi menyediakan LKPD atau media yang sudah jadi aja ya Mbak ya. Biar siswanya tuh nggak terlalu berkutat banyak dengan media dan juga LKPD-nya itu. Anggap siswanya memang sudah melakukan aktivitas itu. Jadi nggak buru-buru. Pre-memori anggap saja sudah selesai. Nanti kalian tinggal baca saja hasil pengerjaan LKPD yang ada di situ gitu. Tadi kosongan kan ya LKPD-nya ya? Iya. Oke, biar siapa saya jadi komentator? Laila Bu. Oh iya, oke, biar Laila ya yang memberikan masukan dulu, nanti saya juga memberikan masukan pasti. Silakan Laila. Beri tepuk tangan dulu kepada Mbak Poppy. Untuk penampilannya hari ini sudah cukup bagus, sudah hampir memenuhi semua aspek-aspek dalam penilaian keterampilan mengajar. Dari keterampilan membuka pembelajarannya itu sudah bagus. Tadi di awal pada kegiatan persepsi itu dikaitkan dengan pada DPL kewarganegaraan ya tadi tentang makanan tradisional, itu sudah bagus sekali. Terus kemudian untuk pembagian kelompoknya tadi juga sangat bagus. Saya sepakat. Sebentar Mbak Laila ya. Atau ki Laila atau ya ki suaranya? Iya. Bener kan ya Laila? Oke, saya sepakat ya tadi yang pertama ya. Pada saat keterampilan membuka pelajaran itu, tadi Mbak Poppy mencoba untuk membuat semacam informasi pemantik ya, yang berkaitan dengan DPL kewargaan, yaitu tentang makanan-makanan khas yang ada di Indonesia, dan juga mengaitkan siswa-siswanya itu seneng nggak sama makanan-makanan khas itu, sehingga pembelajarannya itu ada temanya gitu ya, ada semacam konteks pentingnya gitu ya. Tidak hanya sekedar hari ini kita akan belajar tentang relasi. Relasi itu adalah hubungan ya teman-teman, tidak seperti itu, tapi ada semacam cerita menariknya tadi. Good Mbak Poppy, pemilihan topiknya bagus. Berikutnya Mbak Laila. Selanjutnya mengenai pembagian kelompoknya tadi sangat bagus. Di awal itu dilakukan asesmen terlebih dahulu sehingga diketahui kemampuan awal siswanya, terus kemudian dilakukan pembagian kelompok sesuai dengan yaitu dengan berdiferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Oke, sip. Saya juga sepakat dengan hal ini ya, Mbak Laila ya. Tapi saya punya masukan Mbak Poppy di bagian ini ya. Sependengaran saya tadi, setelah anak-anak mengerjakan soal, kan anak-anak diminta untuk mencocokkan jawabannya ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa tadi gitu kan.
Nah, tapi saya tadi mungkin kelewat jawaban siswa satu dengan siswa yang lainnya tadi ditukarkan nggak? Oh tidak. Enggak kan? Nah, sehingga kalau tidak ditukarkan kira-kira efeknya apa? Ya. Ya, bisa saja ada siswa yang tidak jujur ya, atau ngaku-ngaku ya. Misalnya dia itu sebenarnya hanya benar 1, tapi dia ngaku-ngakunya benar 4 gitu. Karena ada proses tidak ditukarkan tadi. Kemudian tadi kalau nggak salah Mbak Poppy itu membahasnya siapa yang betul semua gitu ya. Siapa yang betul 3, siapa yang betul 2 dan seterusnya gitu. Nah, ada hal yang saya tidak sepakat Mbak ketika kamu melakukan teknik ini. Misalnya begini, kalau yang salah 1, dia salahnya di soal nomor 1 dengan sama-sama salah 1 tapi salahnya di soal nomor 4. Dengan salahnya salah 1 lagi tapi salahnya di soal nomor 3. Itu kan keadaan yang tentu menggambarkan keadaan awal yang berbeda ya, walaupun sama-sama salah 1. Betul? Betul. Nah, sehingga mungkin nanti akan lebih baik jika guru itu tanya saja, nomor 1, siapa yang betul nomor 1, angkat tangan. Siapa yang betul nomor 2, angkat tangan. Sehingga gurunya tuh tahu, oh nomor 1 itu mengukur pemahaman prasyarat tentang apa. Ternyata yang belum bisa adalah si A, si B, si C, si D, kayak gitu. Paham Mbak Poppy? Iya Bu. Karena saya lihat di sini pengelompokannya itu kan mau mendasarkan pada bagaimana gambaran kemampuan awalnya ya Mbak Poppy ya. Sehingga pasti soal yang kamu berikan tadi ya berkaitan dengan materi prasyarat. Nah, kemudian tadi proses pengelompokannya satu kelompok itu siswa-siswa yang sejenis atau siswa-siswa yang tidak sejenis? Sejenis. Ya. Berarti kalau siswa yang tidak bisa prasyarat A semuanya ngumpul jadi 1. Ya. Yang tidak bisa materi prasyarat B semuanya ngumpul jadi 1. Kalau seperti itu justru nanti tidak akan memberikan semacam timbal balik positif gitu loh. Berbeda dengan kalau kamu men-setting kelompoknya itu heterogen Mbak. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang setengah bisa gitu. Jadi nanti tugasnya yang sudah bisa itu geret yang belum bisa dan setengah bisa itu. Ya, jadi pengelompokan itu tidak harus homogen, tapi bisa jadi heterogen berdasarkan konteks-konteks yang bersesuaian. Kalau punya kamu ini menurut saya yang cocok ya satu kelompoknya heterogen yang terdiri dari beragam kemampuan. Begitu ya? Oke, lanjut Mbak Laila. Tadi saya cuma menengahi itu juga. Silakan. Selanjutnya mengenai tadi di awal itu untuk medianya itu Suaranya cilik Laila. Suaranya kurang keras. Untuk medianya tadi juga sudah bagus kan. Di awal itu diawali dengan video pemantik tadi untuk mengingatkan pemahamannya sebelumnya. Terus kemudian ada juga media fisiknya juga. Terus kemudian untuk keterampilan penguatannya tadi juga sudah bagus. Tadi kan dikasih soal terlebih dahulu, terus kemudian kalau siswanya sudah memenuhi nilai ini nanti dikasih disuruh untuk revisi atau pengayaan berdasarkan tes sumatif di akhir pembelajarannya tadi. Terus
untuk penutup pembelajarannya tadi juga sangat bagus. Tadi siswa-siswanya itu diajak untuk menyimpulkan pembelajarannya di akhir pembelajaran, di mana siswanya itu diminta untuk menyebutkan contoh-contohnya dari relasi dan sebagainya itu, dan juga melibatkan DPL kewarganegaraan. Mungkin itu saja. Oke, saya menambahkan ya, kebetulan nggak ada yang sama di komentarnya Laila dengan komentar saya. Saya menambahkan punyanya Laila ya, Mbak Poppy. Iya, Bu. Di modul ajar kemarin, Mbak Poppy itu sudah saya berikan komentar bahwa bisa jadi ya setiap relasi itu bukan merupakan fungsi, ya kan? Sehingga fungsi itu kan bisa digambarkan dengan banyak kemungkinan. Kebetulan kemarin yang Mbak Poppy contohkan di modul ajar itu adalah fungsi 1-1 ya, yang setiap domainnya memiliki pasangan 1 di kodomain. Setiap kodomainnya memiliki pasangan 1 juga dari domainnya ya, sehingga itu merupakan fungsi 1-1. Tapi yang namanya fungsi itu kan ada yang fungsi injektif, ada fungsi bijektif ya Mbak ya. Nah, milik kamu tadi sudah ada yang konteks yang mencontohkan tentang fungsi bijektif dan injektif tadi belum? Belum. Misalnya begini, kodomainnya itu ada 4. Kemudian domainnya itu domainnya ada 4. Kemudian kodomainnya ada 5. Nah, 1 dari anggota kodomain itu tidak memiliki pasangan. Sehingga itu merupakan fungsi atau bukan, Mbak Poppy? Iya, Bu, fungsi. Ya, merupakan fungsi ya. Nah, walaupun ada 1 anggota kodomain yang jomblo, tidak punya pasangan. Sehingga coba nanti digali, ada nggak ya konteks yang berhubungan dengan keluargaan yang bisa kita jadikan sebagai konteks untuk menjelaskan fungsi tadi yang saya contohkan. Ada kodomain yang tidak memiliki pasangan di sana. Misalnya, gambaran tentang pekerjaan. Ada 1 anggota kodomain yang belum memiliki pekerjaan atau yang belum bekerja. Tapi itu juga merupakan sebuah gambaran fungsi. Temanya masih tentang tema keluargaan ya. Kemudian, kalau yang sekarang itu tidak punya pasangan itu ada di domainnya, maka itu merupakan fungsi atau bukan, Mbak Poppy? Iya, fungsi juga. Tidak punya pasangan loh, misalnya sekarang dibalik yang domainnya 5, yang kodomainnya 4. Ada 1 anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Bukan. Fungsi bukan? Bukan. Ya, bukan, karena ada yang jomblo di sana, tidak punya pasangan. Sehingga konteks apa ya yang cocok untuk memvariasikan beragam contoh dari relasi yang merupakan fungsi dan relasi ada yang bukan merupakan fungsi. Kemarin kayaknya sudah saya komentari itu ya. Tapi saya lihat tadi belum tergali, sehingga contoh-contohnya ya sekedar contoh relasi yang merupakan fungsi 1-1 saja dari tadi yang disampaikan teman-temanmu yang di belakang. Itu ya untuk keterampilan menyajikan materi. Kemudian ada keterampilan bertanya, Mbak. Itu jangan membiasakan hanya bertanya secara whole class ya. Bagaimana anak-anak? Apa yang bisa kamu simpulkan setelah melihat video ini? Tapi coba tanya oleh
tanya satu-satu ke siswa, siapa yang mau mencoba berpendapat dulu? Silahkan angkat tangan. Biasakan untuk membiasakan anak-anak antri seperti itu. Jangan membiasakan untuk royoan ya. Kalau jawab royoan, kayak apa ya, tawon gitu ya ngomongnya. Biasakan untuk berbicara satu persatu. Saya Bu, gitu. Oke, kita dengarkan dulu. Nanti yang lain boleh ya berpendapat. Boleh menambahkan, boleh membahasakan dengan bahasa yang lain, dan lain-lainnya. Silahkan fasilitasi itu. Kegiatan ini juga sebagai kegiatan yang memfasilitasi siswa auditori untuk berani berpendapat, Mbak. Dan siswa yang bukan auditori untuk berani berpendapat juga. Jadi siswa yang auditori tidak selamanya menjadi auditori, siswa yang kinestetik tidak juga punya kesempatan untuk belajar menjadi siswa auditori itu bagaimana. Tadi saya lihat itu belum banyak muncul ya, karena ya tadi mungkin waktu yang terkejar-kejar gitu ya. Aduh, selak rampung. Iya kan Mbak Popi? Iya Bu. Berikutnya ya. Ini di keterampilan melakukan presentasi, Mbak. Coba besok dicoba saat presentasi itu libatkan siswa lain untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi jangan hanya memberikan komentar terhadap apa yang dia tampilkan, apa yang dia presentasikan, tapi juga berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga siswa yang presentasi di depan itu bisa sekaligus dites, benar-benar memahami apa enggak, benar-benar bisa apa enggak. Berikan kesempatan untuk itu, kayak kamu kalau lagi presentasi itu loh kan ditanya-tanyain juga atau sama teman-temannya yang lain. Nah, biasakan untuk seperti itu. Memberikan pertanyaan kepada kelompok lain itu merupakan termasuk dalam terampil mengembangkan kemampuan critical thinking, Mbak. Jadi kamu memberikan kesempatan ke siswa untuk mengkritisi tadi yang disampaikan oleh siswa-siswa yang lain, kelompok-kelompok yang lain itu sudah benar apa belum ya? Kalau sudah benar semua, coba dites benar-benar bisa apa enggak. Di situ ada kemampuan berpikir kritis ya. Biasakan untuk itu ya. Tadi sempat melakukan penilaian nggak di kegiatan menutup pembelajaran? Saya kok agak nggak dengar. Yang bagian asesmen sumatif. Iya, melakukan nggak? Iya, kan pakai quizzes, jadi nilainya di quizzes. Oh, oke. Sehingga harusnya setelah melakukan penilaian sumatif itu ada informasi ya mengenai siapa yang remedial, siapa yang pengayaan gitu kan. Kemudian jangan lupa juga ya Mbak, ketika menutup pembelajaran itu sampaikan materi apa yang akan dipelajari minggu depan dan apa yang harus disiapkan oleh siswa-siswa kita. Misalnya, anak-anak karena hari ini kalian sudah belajar tentang relasi dan fungsi, minggu depan kita akan mencoba menggali ya, fungsi itu ada jenisnya apa saja dan bagaimana bentuk visual dari sebuah fungsi itu. Saya seperti itu. Sehingga untuk minggu depan, karena akan ada gambar menggambar, jangan lupa membawa penggaris, membawa kertas berpeta, mungkin membawa HP yang ada GeoGebranya dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk menyampaikan itu. Tapi so far so good, saya suka tema pembelajaranmu hari ini, Mbak. Teman-teman yang lain bisa belajar dari Mbak Popi ya. Pembelajaran dikemas menjadi tema-tema yang menarik. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Popi.